topik ini ada sesuatu. Kenapa nggak mau dibahas? Oke, selamat malam Bang Firman yang telah menjadi manusia. Udah tergabung belum? Bang Firman, silakan dibuka mic-nya. Agamanya Islam atau Kristen, Bang? Yang kawan-kawan Muslim ini banyak kali yang kirim permintaan ini. Yang Kristen itu typing dulu di bawah kalau ada teman-teman Kristen. Bang, aku Kristen. Tolong dinaikkan, biar kami naikkan. Ya, teman-teman ya. Halo Bang Firman. Oke, aku izin turunin ya, nggak ada suara. Teman-teman Muslim, tolong ditahan dulu supaya dialog terjadi secara hikmat dan kita nggak hanya monolog, ada lawan diskusinya dan tentunya kebenaran ini tersampaikan terkhusus kepada teman-teman Oten yang mau berdiskusi ya. Oke, ini ada Kristen nih. Oh iya. Halo, selamat malam, Bro Mukalap. Dari sekte mana? Selamat malam. Selamat malam. Silakan bro, dari sekte mana? Kristen mana? Saya Kristen Protestan. Oke, abad 16. Ini topiknya bro, silahkan ada yang mau disampaikan. Penyesat setelah Yesus. Ada gurunda kita yang akan menerangkan Muhammad. kebenaran kepada kalian. Pakai dalil, silakan. Muhammad. Karena di dalam Alkitab itu Muhammad itu tidak tertulis, tapi ada di Kenapa? Coba jangan yang bani anjing yang naik lah, ayolah. Teman-teman Kristen yang berkualitas lah, jangan yang bani-bani anjing yang naik. Aduh. Enggak apa-apa, Dinda. Enggak apa-apa, Bang Fandi. Fandi, biar disampaikan dulu narasinya, nah baru kita jawab. Aman aja, aman aja. Ya, dia kan dia itu kan perspektif dia menurut dia gitu. Nanti kita suapin mulutnya. Siap. Tanpa Bang Fandi bilang Oten itu seperti itu, emang mereka seperti itu. Halo Goldian, kenapa diturunkan Goldian? Signalnya Bang. Sinyal lu jelek. Oke. Jadi makanya belum sampai juga, Bang, udah tahu, udah paham tadi bahwa itu kamu itu yang dimaksud murid-murid Yesus, udah paham belum? Itu perkataan itu kan memang ada murid-murid Yesus dan bukan hanya murid-murid, Bang, kan ada banyak orang di situ kan. Jadi maksud Tuhan Yesus ini mengatakan waspada itu akan ada gitu loh. Tapi yang akan datang itu siapa? Nabi palsu. Nabi palsu tidak pernah datang kepada murid-murid Yesus, Bang. Tapi nubuatan akan datang nabi palsu itu. Dan nabi palsu itu mengatakan dia ada di gurun, dia ada di bilik, kan begitu. Kemudian nabi palsu itu juga, Bang, mengimani dan menyembah yang bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Makanya di Bible Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kan begitu. Terus penubuatan nabi palsu pun kan ada yang saya sebutkan tadi, Yeremia 2:15, Yeremia 2:30, kan begitu. Yeremia 6:14 kan begitu. Jadi kalau nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus nggak ada, Bang. Oke. Jadi gini, saudara, Anda gunakan akal dulu yang Anda pakai. Kalau Anda diskusi itu pakai ini dulu. Jangan pakai kebencian, jangan pakai iri hati, dengki, dan seterusnya. Pakai ini dulu. Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya, menurut Yesus nabi palsu itu datang kepada siapa? Itu dulu. Masalah dia di padang gurun, dia di dalam bioskop, dia di dalam toilet, itu nanti. Dudukkan dulu. Siapa kamu di situ? Karena nabi palsunya datang kepada si kamu ini. Kalau mengenai di padang gurun, dalam bilik, nanti itu gampang. Saya akan buktikan kalau itu adalah Paulus. Tapi sebelum itu terbukti dari materi itu, sadarkan diri Anda dulu bahwa nabi palsu itu ternyata datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Jangan kau larikan kemana-mana. Karena kalau kamu larikan kemana-mana, Al-Quran akan semakin nyata. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang Kristen itu saudara-saudaranya setan.
membantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan, dan Nggak ada mereka tidak hubungannya akan loh, Bang. sabar Nggak ada dulu hubungannya saudara, orang Kristen dengarkan kepada saya. Al-Quran. Nggak ada Sama hubungannya. Al-Quran datang untuk kemudian menjadi batu sandungan bagi kalian. Jadi jangan Anda membantah dulu. Al-Quran saya mengatakan itu, bahwa orang-orang kafir itu adalah saudaranya iblis. Mereka membantu iblis di dalam menyesatkan manusia Orang untuk durhaka Kristen nggak kepada ada Tuhan. hubungannya dengan Al-Quran, Bang. Siapa Gimana? bilang? Loh, Al-Quran apa saya hubungannya? berbicara orang Kristen itu orang kafir. Al-Quran saya bercerita tentang orang-orang kafir. Paham? Kenapa kau bawakan Al-Quran dengan Bible gitu loh? Nggak ada hubungan Bible dengan... Al-Quran saya bercerita tentang orang kafir. Apa hubungannya dengan orang Ya Kristen gitu loh? berhubungan lah, karena Nggak orang ada. Kristen itu. Loh, Orang Kristen itu mengimani Allah, Abraham, terus, dan Yakub. terus apa hubungannya? Terus apa hubungannya kemudian kitabmu dengan Nabi Muhammad kalau gitu? Loh, apa hubunganku? Apa hubunganku? Ada saya sebut tadi Nabi Anda. Bang. Saudara, jangan habiskan waktu saya kalau Anda tidak punya kapasitas untuk berdiskusi. Oh enggak bang, gini bang. Ya Ada udah, nggak saya makanya. sebutkan tadi bang? Oke. Ada saya sebutkan Oke. tadi bahwa ada Nabi Oke. palsu. Saya nggak sebutkan nama loh. Dengarkan saya. Kata kamu di situ apa dulu? Itu dulu selesaikan. Iya. Kamu itu maksud Tuhan Yesus itu ada murid-muridnya dan ada juga yang lain. Ada orang-orang Yahudi. Iya, orang kamu di pada situ. saat itu. Kenapa Iya. kenapa kamu dudukkan orang lain sementara Yesus berbicara kepada murid-muridnya? Ada apa dengan Anda? Ada apa? Hah? Loh, murid-muridnya pun ada di situ bang, tapi bukan hanya murid-muridnya, kan banyak di situ. Ada orang Kenapa Yahudi, harus orang Farisi, lain? kan begitu. Saya Jadi, berbicara tentang kata kamu aja kamu berat. Apa tujuanmu? Udah saya Apa tujuanmu? bilang bahwa Apa murid tujuanmu? Yesus. Tujuanmu apa? Untuk menyesatkan orang lain. Jelas-jelas kata kamu di situ untuk murid Yesus. Kenapa larinya kemana-mana? Apa bukan hanya tujuannya? murid Yesus bang. Tuh, dari Bukan mana hanya kamu murid dapat Yesus. ilmu? Dari mana kau dapat ilmu? Mana datamu kalau bukan hanya murid Yesus? Mana datamu? Gak ada kan? Kau hanya membantu iblis untuk Di situ menyesatkan kan ada orang. banyak bang murid-murid Yesus. Di mana Orang-orang Farisi dalilnya? juga loh. Oke, silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Intinya bang, Intinya, maksud Tuhan Yesus itu kan waspada kepada misi-misi palsu, nabi-nabi palsu. telur bebek japo. Sudah tidak zaman lagi Nggak kita ada nabi palsu inti-intinya yang tanpa datang, dalil. Bang. Nggak. Sudah tidak ada lagi masa sekarang ini untuk berbohong dan berdusta. Sekarang orang Islam itu sudah ada nabi pintar, palsu, tidak Bang, bisa yang lagi kalian tipu. Tidak bisa lagi umat Islam kalian tipu, nggak bisa. Nggak bisa lagi umat Islam kalian tipu. Paham? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kenapa Anda kemudian membiaskan kepada orang lain? Kenapa? Karena kamu tidak mau ketahuan kalau kalianlah pengikut nabi palsu tersebut. Parah kali. Inilah kalian. Berat kan? Ya berat. Makanya. Aduh, ayolah Kristen yang pinter. Jadi titik poin yang disampaikan Bang Zuma kepadamu itu merujuk kepada siapa? Nah. Jadi ketika Yesus bilang di Matius 7 itu audiennya siapa? Harusnya paham dulu sampai situ. Kalau sudah paham, bisa lanjut diskusinya. Oke. Izin Pak David, selamat malam. Kristen ini kayaknya. Malam. Silakan Pak, silakan. Mungkin sudah mendengarkan ya paparan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan Pak David. Ya, Iya, silakan. mau nanya yang bebas apa tentang judul ini? Kita fokus terhadap topik dulu supaya kita bisa mencapai titik temu. Teman-teman paham di bawah dan tercerahkan. Tuh, itu teleponnya diangkat dulu, Pak. Ada Bang Kris, selamat malam, Pak Pendeta Kris. Ah, ini Pak Pendeta ini. Tapi nggak mau jujur. Malam, maaf saya bukan pendeta. Iya, Saya hanya nggak apa-apa. menanggapi semua silakan. tadi ya soal Paulus itu yang apa namanya datang kepada murid-murid. Kalau saya perhatikan kisah Rasul 9 ya,
Paulus itu semula kan penganiaya Kristen, kemudian bertobat ya. Ketika ia ketemu Yesus, Yesus pertemukan Paulus dengan murid-muridnya. Dan mereka tidak mau karena mereka tahu dia itu penganiaya orang Kristen. Bahkan mendapatkan surat sah untuk mencari orang Kristen. Tapi kan dia ketemu dengan Yesus di Kejadian ayat kisah 9 ayat 5 ya dan seterusnya. Dan kemudian Yesus mengatakan, terimalah orang ini, dia akan kupakai untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Nah berarti sah ya dari Yesus dia dipertemukan dengan murid-murid. Bukan dia datang sebagai serigala yang bermulut domba itu. Jadi jangan kita seenaknya menafsir kitab ini, karena di Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana Paulus menjadi pengikut Kristus, digabungkan dengan murid-murid, dan kemudian dia mengabarkan Injil dan bahkan sampai mati demi Kristus. Nah, jadi kalau kita mengatakan dia itu serigala bermulut domba, itu pendapat Suma. Ya. Ini kitab Kristen ya, kitab kami. Jadi jangan sembarang kita menyimpulkan. Oke, udah dapat poinnya Pak, udah dapat. Ya, silakan. Jadi itu hanya pandangan ngawur Bang Zuma menurut Bro Chris Tawal. Tafadhol, Gurunda. Iya, baik. Kembali dulu Pak, nasihat Yesusnya apa? Jadi jangan Anda kemudian menghakimi tanpa Anda mendudukkan nasihat Yesus. Karena Yesus itu pengikutnya nggak ada Kristen. Pengikutnya bukan Kristen. Pengikutnya bukan orang Roma, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan orang Advent. Kalian aja yang kemudian SKSD. Kalian tidak dikenali oleh Yesus. Jadi kita dudukkan dulu Yesus ini siapa dan bagaimana dia menasihati murid-muridnya. Islam bukan murid Yesus, Kristen apalagi. Kita sama-sama bukan pengikut Yesus. Tapi di antara Islam dan Kristen, Kristenlah yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut. Mari saya buktikan kepada saudara, sederhana. Matius 7:15, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Saya ingin kejujuran saudara dulu. Kamu di situ siapa? Murid-murid Yesus. Nabi palsunya datang kepada siapa? Nabi palsu datang kepada murid-murid. Itu tahun berapa? Angkatan berapa? Abad berapa? Tidak dicatat tahun berapa. Iya, menurut saudara secara logika murid Yesus hidup abad keberapa? Masih di abad pertama. Abad pertama. Berarti nabi palsunya abad pertama. Jangan katakan itu nabi palsu di abad pertama. Karena Anda mengarah ke Paulus. Jadi inilah sakitnya, inilah penyakitnya Kristen. Ini kan tidak juga disebutkan kalau nama Paulus adalah nabi palsu. Memang nggak kan? disebutkan. Paulus juga tidak menyebutkan hanya itu. Melihat ciri-ciri nabi palsu. Bukan. Apa. Saya kembalikan kepada saudara. Murid Yesus yang mendapatkan nasihat hidup di abad pertama. Nabi palsunya hidup di abad pertama. Pertanyaan saya kepada saudara. Siapa orang Farisi yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi, dan menjadikan pengikutnya sebagai orang neraka? Itu siapa? Paulus itu mengajar keluar, bukan menjadikan orang jadi orang neraka. Kan nabi palsu juga. Yesus saudara, saya tidak menyebut Paulus. Pada saya tidak akhir menyebut zaman Paulus. akan muncul nabi palsu. Jadi Saya bukan tidak hanya menyebut di saat Paulus. itu. Saya tidak menyebut Paulus. Saya tidak menyebut. Saya hanya mengatakan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus. Setelah dia mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, itu siapa? Ya Paulus yang ketemu murid-murid. Paulus. Tapi berdasarkan perintah Yesus untuk ketemu muridnya. Nah, ini dari mana Anda mengatakan itu perintah Yesus? Itu di Kisah Para Rasul tadi. Nah, justru Yesus Terimalah mengatakan dia. Kan ketemu Ananias. Terimalah dia. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya?
Bang Suma, Yesus mempertemukan bukan Paulus yang datang, tapi Yesus bawa ketemu Ananias. Kemudian mereka takut karena dia penganiaya. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Terimalah dia karena orang ini akan kupakai. Jadi kalau itu kata-kata Yesus untuk murid-muridnya, bukan Paulus yang menawarkan diri, aku bergabung dengan kamu. Saudara, sekali lagi saya Coba katakan. perhatikan tulisan di Kisah Rasul, bagaimana riwayat Paulus menjadi murid Yesus. Oke. Sekarang begini, ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Nasihat ini apakah termasuk untuk Paulus agar hati-hati atau tidak? Paulus tidak mengajarkan Yesus di sana sini, enggak. Jadi yang ditemui di Damsyik siapa? Lah kalau itu memang Yesus ketemu dia. Nah, justru itu yang harus muridnya Lah. harus hati-hati. Loh, Jangan salah kita mencocokkan seakan Paulus yang dinubuatkan. Lalu itu siapa? Lalu siapa? salah. Lalu siapa? Lalu siapa yang Di datang akhir kepada murid zaman Yesus? Ini, ya, Loh, kok akhir zaman? Kok akhir Banyak zaman? orang bernubuat dalam nama Yesus. Enggak ada akhir zaman dicerita di situ, enggak ada, enggak ada. Coba Yesus ada ayatnya yang lain. Sabar dulu. Yesus menasihati muridnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kamu percaya. Kamu di situ siapa? Iya, murid-murid Yesus. Nah, berarti murid-murid Yesus akan mendapati orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, pertanyaannya, itu harus tergenapi atau tidak? Di mana itu digenapi? Bisakah? Lah, kalau tidak digenapi berarti Yesus berbohong. Kan saat ini juga banyak orang yang bernubuat, menyembuhkan dan lain-lain itu juga pakai nama Yesus. Ya, itu kan buah dari nabi palsu yang tadi. Itu buahnya. Itu Tapi buah dari Paulus nabi palsu ini yang tadi. Paulus tidak menunjukkan ciri-ciri yang dinubuatkan oleh Yesus itu. Bagaimana tidak, saudara? Dia yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan gurunya mereka di padang gurun. Kalau hanya kata padang gurun yang Anda ambil untuk menyatakan bahwa Pauluslah itu di padang gurun, ya, kan banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi yang mereka ajarkan Injil lain. Tidak meriwayatkan Yesus lahir, mati, dan bangkit. Tapi Paulus menceritakan bahwa memang benar Yesus pernah lahir, mati, dan bangkit. Nah, kalau ajaran lain yang selain mati, dan bangkit itulah kepalsuan. Tidak Itu ada di ajaran itu. kalian itu. Enggak ada ciri-ciri itu disebutkan, saudara. Jangan Anda bikin standar Coba beda kalau dengan Anda Yesus. baca tulisan Rasul Silakan. Paulus dan semuanya Ya, Paulus. menjelaskan tentang Ya. apa makna Yesus mati dan bangkit. Enggak Ya, ada berarti jurus itu. Enggak. Kalau Kenapa? Injil Kenapa lari lain, situ? ya, kalau Kenapa Injil lari ke situ? lain, kan Paulus ada tulisannya. Kalau ada yang bicara tentang Injil lain, itu adalah nabi palsu. Itu kata Paulus kan. Dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu adalah kitab Injil palsu. Karena Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes bukan Paulus yang mengajarkan. Sedangkan Paulus mengatakan, jika ada yang mengajarkan kepadamu Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Berarti dia sedang mengutuk Injil-Injil yang lain yang Anda pakai. Kan lucu. Tapi saya tidak sedang membahas itu, saudara. Kita sedang membahas tentang apa? Tentang nabi palsu yang datang kepada murid Yesus di abad pertama, mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun. Ketika dia ke Damsyik, Paulus mengaku didatangi Kristus. Ketika dia di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu dengan Kristus. Tergenapi apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Itu satu. Yang kedua, menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar Yesus Kristus.
Di Berarti mana ada dia dua itu, bergelar Bang. Yesus Kristus? Hah? Di mana ayatnya dia bergelar Yesus palsu? Yesus isi Paulus bergelar Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tetot. Berarti ada dua Kristus itu. Sebab Ada banyak dua orang Kristus. akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah Paulus mengaku Mesias? Bukan Paulusnya yang mengaku Mesias. Paulus ini nabi yang diutus oleh Mesias palsu. Itu maksudnya. Seperti itu maksud Anda. Ya makanya Yesus Ya, mengatakan. itu pendapat Anda ya. Loh, itu Yesus mengatakan di data nomor 23-nya kok. Jadi apabila ada orang, satu, berkata ada Mesias di sana. Dua, ada orang yang berkata ada Mesias. Berarti ada dua oknum. Yang pertama adalah orang yang mengaku melihat Mesias. Yang kedua, ada Mesias yang dilihat oleh orang yang mengaku tadi. Dua oknum. Makanya dikatakan dalam data 24-nya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dua oknum. Jadi ada yang mengaku melihat Mesias, ada yang sebagai Mesias yang dilihat. Berarti Mesias palsu memperlihatkan dirinya kepada si nabi palsu. Itu maksudnya tuh. Ya udah, itu menurut pendapat Anda. Tapi Itu bagi kami menurut Kristen, pendapat Yesus. bagi Kristen kami Enggak mengakui urus. bahwa yang ketemu Paulus Enggak urus. adalah bukan Mesias palsu. Enggak urus Ya, dengan jadi Kristen. jangan Enggak urus. menyimpulkan Alkitab berdasarkan Saya pemikiran kalian. menyimpulkan ucapan Yesusnya, bukan pikiran saya. Yesus berpesan kepada muridnya. Tadi di awal saya katakan, saudara, Anda bukan pengikut Yesus. Anda hanya menggunakan nama Yesus biar Anda itu seakan-akan pengikut. Bukan. Tak ada hubungannya Kristen dengan Katolik. Ingat, Kristen pertama yang paling pertama adalah Katolik. Yesus tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, agama Kristen itu munculnya di Antioquia, di Turki. Yesus tak mengenal itu. Jadi jangan Anda SKSD sama Yesus. Jadi Yesusnya berpesan kepada muridnya Bani Israel, apabila ada manusia berkata ada Mesias di sini, artinya manusia ini melihat Mesias. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Berarti Mesias yang datang kepada orang tersebut Mesias palsu. Karena perintahnya jangan kau percaya. Berarti yang datang Mesias palsu kepada orang tersebut. Lalu ngebedain palsu sama aslinya gimana? Nah, membedakan antara asli dan yang bukan jelas. Yesus mengajarkan hukum Taurat. Yang palsu mengajarkan meninggalkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Yang palsu mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus yang asli mengajarkan dirinya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Sedangkan yang palsu justru mengajarkan menyembah dirinya. Yang asli mengajarkan kemudian menjalankan hukum Taurat, yang palsu meninggalkan hukum Taurat. Itu jelas itu. Yang asli mengajarkan dirinya sebagai anak manusia, yang palsu mengajarkan dirinya bukan manusia. Beda. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Aku telah mengatakannya kepadamu, Injil yang aku terima bukan Injil manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Kristus Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Inilah yang harus diwaspadai. Sedangkan Yesus datang, konon ceritanya di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Maria melahirkan manusia. Yusuf punya anak tiri, anak manusia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Tapi saudara Kristen tidak sadar itu. Karena selama ini Anda menganggap pengikut Kristus. Anda berpikir yang Anda ikuti anak Maria. Bukan. Yang Anda ikuti itu adalah Kristus lain yang datang di padang gurun, yang keluar dari kubur, yang mengajarkan agar seluruh manusia menjadi pengikutnya. Tuh. Itu saudara David. Silakan. Oke, selamat malam Pak. Cuma Malam.
Jadi kita luruskan saja dulu ini, Pak. Nabi dan rasul itu berbeda, Pak. Yes. Tidak sama itu rasul dengan nabi. Sedangkan Ya. ayat yang di sini ini kan mengatakan nabi, Pak. Nabi-nabi palsu kan. Baik. Paulus itu bukan nabi. Oke. Kalau nabi itu kan bernubuat di Ya. perjanjian lama. Kalau rasul itu kan murid-murid Yesus. Oke. Diutus oleh Yesus. Baik. Jadi berbeda yang Bapak bilang. Kalau nabi Oke. setelah, kan Yesus sudah bilang setelah aku kan tidak ada lagi seperti Oke. aku. Kalau ada itu nabi palsu, Pak. Oke. Itu saya meluruskan. Jadi jangan setelah samakan Yesus nabi dengan itu rasul. Muhammad Nabi. Sabar. Oke, Anda tunggu dulu baca- teman-teman. Anda Tafadhol baca dulu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di Ya, itu Antioquia nabi ada palsu beberapa itu. nabi. Berarti Anda mengatakan Paulus nabi Nabi palsu palsu. itu. Bagus. Terima Dia kasih. bukan Paulus bukan nabi, Pak. Dia rasul. Kisah Para Mana ada Rasul tulisan 13 nomor 1 di situ Paulus disebut nabi. Itu disebut, tapi dia bukan nabi, Pak. Dia rasul. Pernahkah dia bernubuat, Pak? Kalau nabi itu kan harus bernubuat. Hei, itu dalil kitabmu sendiri loh. Di mana? Di mana? Coba kisah Kisah Para berapa? Rasul 13 nomor 1. Jelas-jelas pendiri Oke. agamamu disebut nabi di situ kok. Nah, inilah Kisah 13 ayat 1 ya. percaya saja tidak pernah belajar Bible tuh. Di Nabi. situ kan tidak ada Itu apa? Paulus. Lah itu apa itu? Itu siapa itu? Siapa itu? Bom-bom. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Bentar ya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Pak. Saulus itu nabi. iya. Tidak ada pada waktu itu. Tapi iya. Kisah Rasul 13 nomor 1, apa di situ disebut nabi-nabi palsu? Mati Mija. Paulus ini disebut nabi yang mana yang nabi? Yesus atau Paulus? Iya, tapi dia bukan nabi palsu. Oh, berarti Karena Anda dia sudah mengakui. bernubuat. Berarti Anda sudah mengakui Dia ber- bahwa Paulus itu nabi? Dia bernubuat kenapa? Kalau bernubuat itu berarti nabi sesuai dengan ulangan Berarti 18, Anda sudah 22. mengakui bahwa dia nabi. Dia memang nabi. Begitu saudara Jezet. Saulus itu Karena- nabi. Iya, Nah, karena itu. dia punya nubuatan di Tesalonika tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Jadi Gitu syarat saudara. seorang nabi ya, syarat seorang nabi ulangan 18 ayat Tapi kan tidak 22. pernah disebutkan bahwa dia nabi. Iya berribut Iya, lah kalian. memang tidak. Bertengkar Tapi lah kalian. ini ada dia bisa dibilang Dia nabi rasul, kenapa? Ya. Ini Iya, lagi. rasul juga nabi bisa. Coba saya baca ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itu perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, jangan gentar kepadanya. Apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda dan mujizat. Jadi Paulus itu bisa dibilang nabi karena apa? Dia juga bisa berbuat mujizat ya, menyembuhkan orang sakit dan dia bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Tapi gitu, saudara. kalau Paulus dia katakan nabi palsu ya terserah Pak Suma ya. Kalau Suma mengatakan dia nabi palsu itu versi Suma, tapi kita Kristen kan tidak menganggap Paulus sebagai nabi palsu. Iya, karena Anda pengikutnya gitu. Kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Begitu sekali lagi tepuk tangan. Jadi dengarkan teman-teman. Kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Berarti memang betul yang ditemui Paulus itu adalah Kristus palsu. Gitu. Itu salah. Kok salah? Apanya yang salah? Memang sekarang- itu Islam tidak boleh membenarkan itu. Kalau Oh, Islam enggak. membenarkan itu Sekarang seperti begini. salib dan semuanya itu berarti kamu sekarang dusta begini. Quranmu. Sekarang begini, Wajar saudara. kalau kamu tidak mengerti, tidak mau terima. Maria melahirkan Tidak manusia biasa. atau bukan manusia? Kalau kamu tidak percaya dengan Alkitab itu betul, Pak. Karena kamu Islam. Maria Kalau kamu melahirkan percaya, manusia atau kamu bukan menista manusia? Al-Quran. Mulai ngaco. Mulai bicara Yang sendiri. dilahirkan Maria ya manusia. Karena Yang datang dia kepada memang Paulus manusia menjalani atau bukan proses manusia? Manusia Yang datang manusia kepada juga Paulus- Manusia atau bukan manusia?
bukanlah Yang pengkhianat. datang kepada Paulus ya, kalau Yesus sudah naik ke surga, kemudian berbicara pada Paulus, berarti dia sudah kembali pada posisinya semula sebagai Tuhan. Mati nih dia. Kan Yesus itu keluar dari diri Begitu Allah. Yang kita parahnya. sebut Allah itu adalah Tuhan. Nah, kalau Begitu Yesus parahnya, sudah coba. kembali kepada Bapa dan dia menampakkan diri kepada Paulus, itu sudah kembali pada posisinya semula. Oke, baik, baik. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya tanda kedatangannya yang kedua, dia datang kepada sebagai Paulus, manusia atau bukan manusia? kedatangannya yang kedua kali nanti dia ketemu Paulus dalam proses menampakkan diri, bukan kedatangan yang kedua kali akan kiamat, itu nanti. Jadi nasihat Yesus, kata apa Yesus katanya? Katakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kalau aku yang datang, kalau bukan aku yang datang, tidak diikuti tanda-tanda itu, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kan ada saksinya yang lihat. Jadi Suma, kalau berbicara kedatangan dengan melalui penglihatan itu beda. Karena kalau Allah menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi, Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 ya. Kalau Allah itu menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi dan Menurut bisa juga Menurut Yesus, yang harus diwaspadai adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab kalau aku yang datang, seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Di mana tertulis cuma? Matius Kalau tidak benar 24 nomor pengajarannya, 27. oke. Tapi kan Paulus itu dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Apa yang benar diajarkan dari Paulus itu? Apa yang benar? Apanya yang benar? Apanya yang benar? Ya memang kamu harus bilang tidak benar. Kalau kamu bilang benar. Enggak, sekarang bukan standarnya lagi. Yesus, jangan standarnya saya. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, Kamu memaksakan, sabar saudara. Pak. Kamu memaksakan Sabar. keinginan Jangan terlalu banyak makan contoh. Menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dua-duanya. Nenekmu kiper. Di mana ku sendapa itu dua-duanya? Yesus mengatakan, Dia kan memang dirinya utusan dan dia juga Tuhan. di mana kau dapatkan ilmu Yesus itu Tuhan? Yang utusan itu anak Maria, yang Tuhan itu yang datang kepada Paulus. Dua oknum yang berbeda. Apa bilang? Loh, iblis datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6. Apa kata iblis? Yesus, kalau kau Tuhankan aku, kalau kau sembah aku, maka segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang kehendaki. Itu kan kata iblis. Iblis mencoba dia menjebak Yesus itu. Nah sekarang permasalahannya adalah siapa yang mau disembah? Siapa yang mau dituhankan? Yesus atau iblis? Kok iblis yang dituhankan? Saya ulang lagi, siapa yang mau disembah? Iblis atau Yesus? Nangis. Kok aneh? Ayolah, jangan sombong terhadap kebenaran. Saudara, pasti Yesus lah, masa iblis? di mana Yesus mau disembah? Di mana? Tunjukkan ke saya. Yang itu yang dibilang Pak, yang suka minta-minta disembah itu cuma iblis. Kalau Tuhan tidak pernah minta-minta disembah. Lah. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Saya katakan, dengarkan saya saudaraku, dengar. Saya katakan, tidak pernah. Saya katakan kepada saudara, dengar. Saya katakan kepada saudara, menurut Yesus, manusia bisa memperoleh hidup kekal dengan cara apa? Mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Apa jawaban saudara? Mengenal dirinya utusan dan mengenal dirinya Tuhan. Nah itu kutanya samamu. Kalau begitu, Yesus minta disembah dong. Kalau dia harus dikenal sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu berarti harus disembah. Tuhan itu pasti meminta untuk disembah, itu pasti. Nah sekarang Anda mengatakan, Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan, berarti Yesus ingin disembah, betul? Di mana Yesus minta disembah?
Nggak ada. Tidak ada, tapi di mana Yesus minta tidak disembah? Lah, Yesus nomor 17, Yohanes 17. Iya, di mana dia Hidup minta tidak disembah? Kenalilah Dia pernah Tuhanmu. Kenali dia pernah Tuhanmu melarang sebagai... untuk disembah. Saudara, bom-bom juga tidak pernah minta melarang disembah, paham? Bukan berarti bom-bom tidak Kembalikan pernah pertanyaannya. melarang dirinya. Bukan berarti bom-bom Bukan berarti melarang dia bukan dirinya Tuhan. Kalau untuk dia disembah, kira-kira berarti dia itu Tuhan. Yesusnya mengajarkan pada saat dicobai, apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi, hanya kepada dia saja engkau menyembah. Yesus mempraktekkan dirinya untuk menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Yesus aja menyembah. Kalau di Al-Quran itu Bang, emang ada perintah sembahlah Allah itu. Ani abudullah, Di mana ayatnya? Rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes Bang 20. Suma, ya. Sabar dulu saudara, sabar Bang dulu. Suma. Yohanes 20, Yesus mengajarkan kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Juma, saya mau tanya nih Juma. Ya, tadi Juma bilang yang bertemu dengan Paulus itu adalah Kristus palsu. Iblis. Ya, Iblis. betul. Dasar Bang Juma apa ya? Kata Yesus satu, bagus pertanyaanmu. Dalam Yohanes 16 nomor 7. Baca dalil, Bung. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, menurut Yesus siapa? Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh kebenaran ya, roh kebenaran. Itu Yesus yang datang yang kepada Paulus siapa? Yang datang Jadi- kepada Paulus? Yesus. Nah, kan Suma terjawab nggak toh. bisa bisa Jangan selalu membedakan, menuduh saya. menampakkan, Jangan selalu menampakkan menuduh diri, Suma. Jangan selalu menuduh Suma. menampakkan diri dengan kedatangan Yesus itu beda. Yesus berkali-kali Yesus menampakkan diri mengatakan- Bang Itu Juma, kepada tafsiran. ada yang murid-muridnya. salah dari Bang Juma Itu pemahamannya ya. tafsiran Saya saudara Kristin. Karena Anda Yang pengikut dikatakan Kristus kan yang ada di Mesias padang gurun. palsu, Bang Juma. Iya Mesias saudara, palsu. dengarkan saya dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia, Yesus atau bukan Yesus? Mesias palsu dikatakan. Sabar, Ya, sabar. jadi Yohanes Mesias ini kan orang, merujuk kepada orang yang diurapi. Sementara Paulus yang ketemu dengan Paulus itu kan dalam bentuk roh, dia bentuk cahaya. Jadi berbeda itu Bang Juma. Iya, menampakkan diri beda dengan kedatangan Beda. kedua kali. Mesias Oke. kan orang yang diurapi gitu loh. orang yang diurapi. Ah, Nah, jadi yang datang kepada Paulus Kristus atau bukan? Bukan Yesus yang Mesias. menampakkan Loh, diri. Yes, Yesus dalam roh. Paulus sendiri Jangan mengatakan tidak bertemu berbeda. dengan Kristus. Gimana ceritanya orang ini? Berbeda Bang Juma. Kan yang dikatakan di Matius 28 tadi, 24 tadi ya yang Bang Juma, kan Mesias dikatakan. Artinya orang yang diurapi, artinya tidak ada lagi selain Yesus yang datang Oke. dalam bentuk Mesias, yang dikatakan Mesias. Nah, Oke. sementara si Paulus ketemu dengan cahaya. Itu bukan yang Kristus. mengaku Kristus. Ya, yang Itu bukan Kristus, Mesias. Roh- Yesus. roh Tapi bukan dalam Kristus, bentuk. ya. Dia bukan Mesias lagi disebut di sana. Berbentuk cahaya. Roh Kristus ya. Dia bukan orang Bang Juma. Ya, Roh Kristus ya. Satu. Maju lebih Itu dulu. bukan orang. Jadi Parah, supaya parah, dipahami, parah. nah, kedatangan Yesus yang kedua pun, Parah. dia dalam bentuk tubuh kemuliaan. Aduh, parah. Ayolah teman-teman, Gitu kita loh. berdiskusi pakai Bukan akal parah sehat. Bang Juma. Bang Juma yang salah tafsir. Gitu loh. Gagal Bang Juma paham salah dia, tafsir. gagal paham. Gagal Menurut paham. Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Maka setelah dia pergi, yang datang siapa?
Coba Bang Juma baca ya, Yohanes Alamat. 14 ayat 23. Alamat. Oh enggak, Alamat. karena Yesus pun akan datang dan diam di dalam tubuh manusia. Datang Iya. dan diam dalam tubuh manusia. Pada saat Dalam- kau ingat dia, pada saat murid-muridnya mengingatnya, Yesus akan datang. Tapi bukan datang dalam bentuk cahaya dan suara. Oh, tidak dibatasi dia Bang Juma, tidak dibatasi. Dia roh kebenaran itu bisa menjurus geser kepada sedikit. Aku mau duduk di sampingmu, aku adalah Yesus. Bukan begitu maksudnya. Bukan, gini Bang Juma. Saudara, Yesus Lalu mengatakan, Yohanes 14 ayat 26 juga dikatakan, Roh Kudus itu diutus di dalam nama Yesus loh Bang Juma. ya sekarang yang datang Yesus atau Roh Kudus? Ya, Yesus itu adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Baca Yohanes 14 ayat 26. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Baca nomor 16-nya. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku gitu loh. Artinya Yesus itu bisa Roh Kudus, bisa Roh kebenaran gitu loh. Saudara, Ada boleh enggak? dalilnya, saya tidak hanya banyak congol. Ada dalilnya Yohanes 14 ayat 26. Coba baca nomor 16-nya. Coba baca nomor 16-nya, saudara maju. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai Itu kamu Yesus. selama-lamanya. Itu Yesus. Yaitu roh kebenaran dunia. Nah, itu Yesus. Itu Yesus. Baca dulu semua konteksnya Bang Juma. Aku akan minta kepada Bapa agar dia mengutus Yesus yang lain, gitu maksudnya. Konteksnya baca dulu semua. Alah, konteks pula. Tidak, harus dibaca Bang Juma supaya Bang Juma nggak Sekarang jangan apa yang Anda pahami? Apa yang Anda pahami di Yohanes 14:16 itu? Yang datang setelah Yesus atau bukan? Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus Nomor satu- 16-nya dulu, diutus. Ya itu satu perikop itu Bang Juma. Satu perikop. Saya Yesus tanya, menjanjikan penghibur. Yohanes 14 nomor 16 itu seorang penolong lain, Enggak, kucu. satu perikop itu Bang Juma. Tidak Yesus- peduli mau satu kontainer, mau satu Oh, nggak mikroskop, bisa. saya nggak peduli. Itu di sana lah letak Yesusnya kegagalan Juma. minta, Yesus minta penolong lain atau dirinya sendiri? Di sana lah kegagalanmu Juma. Saya Gagal atau kamu di ente yang situ. gagal? Sekarang dia minta Kamu yang penolong gagal lain. Juma. Kamu yang gagal. Makanya baca itu semua perikopnya itu. Ternyata roh penghibur atau penolong itu yang diutus itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kampret. Bahlul. Makanya kurangi makan asu. Pakai ini dong. Pakai ini dong. Yesus Iya, berkata, jadi Bang aku Suma, akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti bukan kalau yang dirinya. bukan Kalau dirinya. yang dimaksud dirinya, saudara, kalau yang datang itu Yesus kembali, ngapain dia harus pergi? Habis itu dia datang lagi. Terus ngapain dia harus minta? Harusnya Yesus mengatakan, agar Bapa mengutusku kembali. Ini penolong lain. Itulah bukti bahwa ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, itu bukan Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu roh kebenaran, bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang, kalau roh yang benar yang datang kepada Paulus di padang gurun, harusnya dia mengatakan, siapakah engkau? Orang itu Paulus akan berkata, makhluk itu akan berkata, akulah roh kebenaran. Nah, itu baru betul. Faktanya dia mengaku Yesus. Akulah Yesus. Loh, kan Yesus minta penolong lain, kok Yesus yang datang? Ayolah teman-teman. Iya, tapi kan Diskusilah, Pak. Yesus kan berkali-kali ketemu Yesus menampakkan diri, ya, bukan hanya Paulus. Justru Ibu itulah Yesus yang harus juga. diwaspadai. Dan yang datang kepada Paulus ini kan, kalaupun Yesus menampakkan bukan dalam bentuk tubuh, tapi suaranya yang keluar dari Astagfirullahaladzim, dia. ya Allah ya Kan Karim. suara, dikatakan suara Yesus. Aduh. ya. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa Kalian itulah ini Mesias mau palsu. membodoh-bodohi orang Islam. Karena di situ Dengan pola itu nggak bisa kalian membodohi kami, nggak bisa.
Gak bisa. Katakan Mesias Kalian hanya palsu. kalian Mana ada hanya data menipu diri mengatakan kalian. itu Mesias palsu yang ketemu si Paulus? Tidak ada datanya. Hei, Jangan-jangan kita Bahlul, ngarang juga. Yesus Kalau memang disebut, Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa Pak perkataan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Hah? Jangan percaya. Jangan percaya. Dompala, saya ngajak Anda itu sehat waras. Kalian tidak akan pernah berhasil menipu kami, nggak bisa. enggak. Ini kitab kami bukan untuk kalian juga. Kalian baca Tapi ini, malah Bibelmu Anda jadi pintar karena baca Alkitab. diajarkan kemudian untuk menipu kami. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Orang-orang kafir ini membantu iblis untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu buktinya. Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, sebagai saudaranya iblis yang datang kepada Paulus, Anda mengatakan percaya dong, percaya dong, percaya dong. Itu kan bukan kedatangan yang kedua, itu hanya penampakan berupa percaya dong, percaya dong. Kalian sedang membantu iblis untuk menyesatkan manusia, paham? Dari semua ajaran Paulus, dia tidak bertentangan dengan menceritakan tentang Yesus yang lahir, mati, dan bangkit. Memang jelas banyak saksinya Yesus lahir, mati, dan bangkit. Kalau dia mengajarkan Yesus tidak mati dan bangkit, itu yang ajaran palsu. Paulus dari tulisannya dia menjelaskan makna Yesus mati dan maknanya Yesus bangkit bagi orang Oke, Kristen. sekarang begini, saudara. Bangkit dari kematian itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk orang benar? Menurut Yesus. Kita dibenarkan oleh karena Yesus telah menang bangkit dari kubur. Jadi artinya kan Paulus menjelaskan waktu baptisan ya, ketika kita diselamkan itu tandanya kita mematikan dosa-dosa kita ya. Kita keluar dari air itu artinya dari Paulus ya, kita bangkit di dalam Kristus ya. Sebagai Saya ulang lagi. Sebagai tanda pertobatan. Saya ulang lagi, saudara. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat itu tanda apa? Ketika Yesus mengatakan, tanda Yunus. Ini David lebih pintar. Tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Bangkit hari ketiga tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang menerima itu? Siapa yang menerima kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan? Siapa? Itu kan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dia katakan tanda untuk mereka karena mereka meminta tanda apa menunjukkan bahwa dia memang benar-benar adalah utusan Tuhan. Tapi dia hanya memberitahukan hanya tanda Yunus ya. Mereka menyaksikan memang Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Sebelum dia bangkit, para ahli Taurat membayar prajurit untuk menjaga kubur supaya tidak terbukti kalau dia akan bangkit. Tapi ternyata Yesus bangkit. Ada malaikat yang menggulingkan batu kubur. Nah, itu mereka itu tanda untuk siapa? Ya untuk mereka yang tidak percaya tentang mati dan bangkit Yesus. Iya. Coba kita baca perikopnya. Itu dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. Ya, orang Farisi, silakan. Nah, terus tanda hanya mereka kan minta tanda, ya, hanya itu yang mereka saksikan bahwa Yesus memakan mati dan bangkit. Ya, itu tanda. Itu kan terjadi. Itu tanda untuk menyangkal kebangkitan mereka membayar prajurit-prajurit untuk menjaga kubur. Nah, ternyata malaikat datang menggulingkan dan mereka semua pingsan, penjaga-penjaga. Nah, jadi memang ternyata Yesus bangkit. Hanya itu yang untuk mereka saksikan. Tanda itu diberikan kepada angkatan jahat, betul? Ya, memang mereka angkatan jahat yang Yesus berhadapan. Apakah tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar?
Lah kita yang percaya tentang nubuat-nubuat Yesus yang mati bangkit sebagai domba yang tersembelih dinubuatkan, ya kalau itu terjadi berarti memang untuk orang benar. Dan iya, kita dibenarkan Itu di dalam tanda Yesus. untuk astagfirullahaladzim. Itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Orang jahat. Orang jahat. Iya. Nah, berarti yang Ketika menerima kita apa? ketika kita apa? kita menerima Yesus ya sebagai juru selamat melalui Yang bangkit hari kematiannya, ketiga, berarti kita termasuk kita dibenarkan oleh berarti kita kematian termasuk Yesus. ya, kita termasuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kita jadi benar oleh karena bukti bahwa memang benar Yesus mati dan bangkit. Kita dibenarkan di hadapannya. Kita memang penjahat, kita semua orang berdosa. Sama seperti ahli Torah orang Farisi. Sekarang, udah Sebelumnya turunin aja kita orang sakit. tidak percaya. Udah Anda turun, Anda ke gereja colok pantat seperti biasa. Bahlul. Angkatan jahat itu, syukran. Angkatan jahat itu diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Angkatan yang benar dikasih nggak tanda itu? Tidak. Apa buktinya? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 Anda baca. Ngeyel, ya Anda ngeyel. Jadi ya sesuai dengan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka akan senantiasa mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Dalil pun dibantah. Angkatan jahat minta satu tanda, diberikan tanda. Kalau yang percaya berarti dia termasuk angkatan apa? Ya angkatan jahat lah. Memang kalian ini bahasa Cinanya dompala. Oke, silakan. Assalamualaikum Oten Dompla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru Saya kita. izin sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi dan Pak Desugi. Bang Ardi monitor, Pak Desugi monitor. Assalamualaikum. Oke, gelombang kedua ya. Ya Gelombang teman-teman kedua. noten yang tidak domplak ya, yang tidak domplak. Monitor. Assalamualaikum Guru Zuma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Aku izin warahmatullahi nyimak dulu ya. Mana ini Bang Fandi kan udah punya peliharaan. Saya nggak tahu Oten. Ah, ini ada Anton Riza dari tadi typing. Empat ya, Bang Goldian. Gelombang kedua. Ini ujian paket C, gelombang kedua. Paket C. Naikkan Oke, gelombang kedua. teman-teman, jangan lupa yang di bawah tap-tap layarnya yang kenceng ya. Habis ini 1M, semoga kita dapat Oten yang tidak domplak lagi. Diskusi secara hikmat gunain data. Oke, selamat malam Oten Anton Riza. Silakan. Oke. Pertama, Ya sabar dulu Bang Anton ya, kita naikkan 3 lagi teman Kristen karena kita tidak main. usah, cukup saya saja kelihatannya. Waduh, ini yang Bisa tidak ditambah disuka. lagi, oke? Orang sombong begini yang tidak disuka Bang Zuma ini bahaya. bukan. Silakan. Nama agama Islam baik-baik, nama Kristen pun baik-baik, tidak ada nama Oten dan sebagainya. Oke, silakan. Duh, serah gua Bang. Emang Oten kok. Oke. Oke, kita buktikan siapa yang Oten, oke? Oke, Bang Juma Ya, berkata Saudara bahwa Anton, ya. Paulus adalah penyesat. Oke. Saya tidak bilang- katakan itu, saudara. Oke. Penyesat setelah Yesus datang itu siapa? Itu yang sedang kita kaji gitu loh. Oke. Saya bilang- Tolak ukurnya Menurut Bang tentu Juma, Yesus, siapa bukan penyesat itu? yang datang kepada murid Yesus pada saat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Oke, saat saya menjelaskan sebuah ayat Alkitab, bukan berdasarkan pengertian saya sendiri. Begitu juga dengan agama Islam pun sama. Oke, sekarang saya tanya. Paulus dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dia disebut sebagai Rasul. Dia tidak pernah disebutkan dengan Di mana itu? bahasa buruk. Saya Di bisa mana? Silakan Anda buktikan. Oke. Aku izin 1 juta pertama kalau di Quran Paulus disebut Rasul. Oke, betul ya, Bang Goldian. Betul. Gurunda mau nambahin nggak? 300 miliar. Oke, 300 miliar. 300.
Miliar plus 1 juta. Oke, sesuai dengan komitmen sampean, jangan sampai sampean munafik terus Udah, tidak siapkan menepati aja janji. rekeningmu, ya. Rekeningmu akan penuh duit. Oke, saya pegang Ya, kata-kata Anda ya. silakan. Buktikan siapa yang Silakan. jujur. Wahai manusia penghayal, silakan. Oke, siap. Hmm. Dalam Al-Surah Baqarah Hmm. 2 Hmm. 136. Boleh disebutkan siapa ketiga utusan yang diutus? Bacakan Salah, surahnya itu dulu. Yasin bro, bukan Al-Baqarah. Oke. Salah kutip dia. Enggak, oke, benar. Heeh. Sekarang saya tanya, dari surat Yasin itu siapa yang disebut dengan tiga utusan? Iya, katanya kau yang sebutkan tadi Paulus. Lu kok tanya pula ke kami? Oke, iya makanya saya tanya berdasarkan ayat tersebut. Kamu yang menuduh, kamu yang mengklaim Al-Quran menyebut nama Paulus, kamu tunjukkan. Oke, Kok berdasarkan bertanya? interpretasi dari ayat tersebut, di situ tertulis nama Yohana dan Bulus. Mana coba tunjukkan ke saya coba. Hah? Al-Baqarah 136 gak ada bro. Bukan. Biarin dia, Yohana, sama biarin. bilang Gak usah diajarin, ayat Yasin, biarkan kan? dia gila sendiri, biarin. Nah, tunjukkan cepat. Hei, penyembah Oke. Kristus, makhluk padang gurun, silakan cepat. Ayo, penyembah Kristus, makhluk yang keluar dari kuburan, silakan. Mana? Tunjukkan di mana, surah mana? Surat ayat surat Yasin tersebut, siapa tiga utusan itu menurut Kok jadi interpretasi bertanya dari Anda? ente? Kok saya bukan? Nih, Bang Juna, Kok Anda jadi bertanya? dengarkan dulu. Kok Anda bertanya? Sampean Kok Anda dengan sound ketawa itu enggak ada gunanya. Itu cuma Saya distorsi tahu lagi, saja. tahu lagi. Kamu Oke, ditertawakan Bang itu Juna, maksudnya. dengarkan baik-baik, dengarkan Ya, baik-baik. silakan. Siapa Ya. tiga utusan dalam Kok surat Yasin bertanya, weh koplak? Kamu Saya yang mengatakan ada Oke. nama Paulus di dalam Al-Quran. Sebutkan, ngapain kau bertanya, tuyul? Oke, saya sebutkan bahwa dalam surat Yasin tersebut nama Paulus disebutkan. Benar atau Mana? tidak? Bacakan ayatnya. Inilah Kristen. Kerjaan cuma menipu. Kita tidak menipu. Tafsir Mana coba? surat Yasin ayat 13 sampai Katanya 14. Al-Quran kok jadi tafsir. Tadi katanya Al-Quran, kok jadi ke tafsir? Yang mana yang betul? Al-Quran atau tafsir? Dengarkan Nah. dulu. Loh, tadi katanya Al-Quran. Iya, Enggak dalam jadi surat- duit saya dalam enggak surat jadi. Yasin tersebut, Duit dalam duit surat saya Yasin enggak jadi. tersebut, Enggak gini, ada. gini. Surat Yasin tersebut ayat 13 ayat 14 itu. Enggak jadi duit saya, aku karungin kembali karungin kembali duitnya. Enggak jadi aku kasih kau. Cuma Kau nipu aja ternyata. Ini bukan gereja. bukan, kalau gitu Ini sebutkan bukan siapa gereja. tiga utusan di situ yang ditulis. Ini bukan gereja. Udah. Siapa Enggak yang usah kau tertulis? kembali ke sini. Penyesat setelah Juma, Yesus itu siapa? Juma. Enggak ada orang Saya tanya Kristen dulu, yang sehat kan? tiga utusan di situ, kenapa kalian Kenapa susah kau tanya sekali? saya? Sebutkan. Juma, kenapa kau tinggal sebutkan saja nama tiga Yalah, utusan? kamu yang ada harus dalam surat menyebutkan. Kamu yang harus sebutkan, Sota. Oke, saya Penipu. sebutkan. Salah Ya satunya udah, ada sebutkan. nama Paulus di situ. Di mana coba bacakan ayatnya coba. Saya ingin dengar. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Oke. Paulus itu? Yang mana Dan namanya buatlah Paulus? bagi mereka suatu perumpamaan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepadanya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang, lalu mereka mendustakan keduanya, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Siapakah ketiga utusan itu berdasarkan ayat Loh, ini? kok jadi kau tanya saya mana Oke. nama Paulus? Bentar, oke, saya sebutkan dalam ayat ini disebutkan Mana? ada ketiga utusan tersebut adalah Yohana. Di mana Paulus. tertulis di Al-Quran nama itu di mana? Ya makanya itu saya tanya, kalau memang Al-Quran itu Loh, eh, kamu yang mengklaim di dalam tidak Al-Quran saya tanya ada dulu, nama Juma. pendiri Kristen Paulus. Mana tertulis? saya Mana? bilang
Benar, di sini ini ada nama Paulus di sini. Bulus. Ya dia mana sebutkan. deh? Kubacakan lagi. Iz arzalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzatna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Paulus di situ? Oke, memang tidak disebutkan dalam ayat itu. Ya. Begini dia. Oke. Siapa yang Udah, bisa udah, memberikan kembali ke saya tema, tahu kembali ke arti tema. dari tiga utusan ini siapa aja namanya? Penyembah Kristus, kembali ke tema. Jangan kau mengibul di sini. Jangan kau ngibul. Bro, kalau kau takut, kenapa kau nggak bilang aja? Gitu loh, cuma bilang. Udah kau turun bahwa ke utusan gitu, tiga kau- itu. Nah, Oke, berdasarkan ayat itu. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau nipu, di sini jangan kau nipu. Nggak ada umat Islam yang kau tipu dengan Al-Quran. Jangan kayak gitulah saudara. Jangan terlalu memperlihatkan sisi kebenaran Al-Quran. Jangan. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa bisa demikian? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kalian tidak bisa nipu kami, nggak bisa. Kamu menjelaskan Al-Quran, kau cuma menipu diri kalian. Kasihan kami sama kalian. Mending bahas ini. Penyesat setelah Yesus itu siapa? Kenapa lari ke Al-Quran surah Yasin? Penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Apakah Nabi Muhammad? Tunjukkan data. Itu aja. Kok larinya kemana-mana? Sederhana kok itu untuk menjadi waras teman-teman. Jangan sombong terhadap kebenaran. Kalau Nabi Muhammad itu penyesatnya, tunjukkan datanya. Tertulis di mana? Apakah Nabi Muhammad pernah datang kepada murid Yesus di abad pertama? Kan tidak pernah. Lalu siapa? Nah ini, kami hadir untuk membahas ini, untuk menolong kalian. Bukan untuk menista, bukan untuk menghujat. Maka sejatinya, kedepankan kejujuran, jangan kebohongan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Ah, dari situ aja dulu jujur, supaya tahu, oh penyesatnya itu siapa gitu loh. Sederhana kan? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Nah, setelah kita tahu kamu itu siapa, nanti kita akan gampang tuh menyelidiki siapa nabi palsunya. Siapa aja yang datang kepada kamu ini. Apakah Nabi Muhammad pernah datang di abad pertama di kamu, ke kamu? Gak pernah. Lolos nabiku kan? Alhamdulillah. Lalu siapa yang pergi ke kamu, murid Yesus? Ayo, itulah dia nabi palsunya. Sederhana kawan, sederhana. Tetapi karena kalian justru membenarkan kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun, maka perdebatan makin panjang. Kenapa? Karena Al-Quran ingin menorehkan kebenarannya. Wahai umat Islam, tengoklah mereka, saudara-saudaranya iblis itu. Mereka akan membantu untuk menyesatkan manusia. Buktinya, Anda melilit lidah Anda, kemudian keluar dari konteks dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa di situ? Dari situ aja ketahuan kebenaran Al-Quran bahwa kalian akan menolong iblis, membantu iblis agar manusia itu bisa percaya kepada kalian, agar manusia ikut untuk mendurhakai Tuhan. Itu. Kami datang di sini untuk menolong kalian. Semoga saudara-saudara paham. Silakan. Oke, ada 3 ya. Mungkin bisa dinaikkan satu lagi, Bro Goldian. Oke, Bang Fandi, aku sapa dulu ya, teman-teman Oten, Bro Robi Saputra, Bro Yordan, sama Bro Jericho. Selamat malam, salam sejahtera. Langsung dibuka mute-nya, teman-teman yang Kristen. Yang Silakan, Bro Robi.
Oke, tumbang Satu turun satu. ya. Bro Jericho, silahkan. Gelombang kedua ya. Lanjut, Bang Jericho. Kristen. Malam Bang Juma. Malam Kristen. saudara. Malam. Kristen Bang. Malam Bang Juma. Iya, malam. Ya. Ya. Oke, Bang Robi Saputra ngomong Bang. Kristen atau Muslim agamanya? Oke, kita turunkan. Mungkin Muslim terpencet. Oke, Kabar dulu, Bro Pak Jerry, Jericho. selamat malam, Bro Jerry. Kristen beliau. Kristen ya. Malam oke. Pak, malam. Silakan Pak Bisa Jericho, aku bertanya? Iya. sesuai Malam topik ya. Bang Juma. Oke, Malam, suara saya kedengaran kan ya? suara kedengaran Gurunda. Kalau saya jawab di luar topik dulu bisa ndak? Mohon maaf. Kita edukasi Bang, tapi silakan aja Anda bernarasi. Silakan. Oke, makasih Bang Juma atas kesempatannya. Jadi Iya. saya mohon maaf dulu karena isu yang saya dengar ini yang terjadi di media sosial ini khususnya air kencing unta itu kok diminum. Nah, saya mohon data atau rekomendasi perkataan yang jelas dari kubu saudara kita Muslim untuk menjelaskan itu. Saya tidak mau menghujat atau mengapa, tetapi saya ingin tahu kebenaran tujuannya itu apa sih sebenarnya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan Bang Juma. Mohon maaf Oke. kalau memang ada. Baik Bang, jadi kalau berbicara mengenai kisah tersebut, itu bercerita temporer. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad masuk kemudian di kota, orang itu datang dari jauh, kemudian dia tidak cocok dengan cuaca yang ada di sana, kemudian beliau sakit orang tersebut. Di situ belum ada rumah sakit, di sana nggak ada klinik, nggak ada apotik dan seterusnya. Orang itu datang kepada beliau, sakit beliau orang itu. Maka diperintahkan kemudian, silakan kau pergi ke sipulan, minta kemudian susu dan kencing ontanya, minum. Apa yang terjadi? Sembuh. Hebat bukan? Setelah orang itu sembuh, apa yang terjadi? Orang itu membunuh, merampok daripada orang yang memberi bantuan kepadanya. Itu berlaku hanya untuk orang tersebut. Bukan berlaku seperti yang Anda pikirkan, bahwa kami umat Islam disuruh minum kencing onta. Enggak. Ingat Bang, waktu itu nggak ada apotek, nggak ada rumah sakit. Dan itu sugestinya orang tersebut sembuh. Itu yang disebut mujizat bukan? Nah kalaupun hari ini ada orang yang mau minum kencing onta, silakan aja, tapi kan nggak ada perintahnya. Perintah itu hanya datang kepada oknum yang tadi, bukan datang kepada seluruh umat Islam atau seluruh manusia. Dan meskipun demikian, silakan Anda Google, cari di Google. Apakah secara ilmiah, secara sains, secara ilmu kedokteran, ada manfaat dari kencing onta itu? Ternyata ditemukan mampu membunuh racun-racun kanker, penyakit-penyakit kronis. Itu manfaatnya. Tapi itu bukan berarti diperintahkan kepada kami untuk minum itu. Nah sekarang, kalau pertanyaan seperti ini diajukan kepada umat Islam, dan itu dianggap sesuatu yang error, tidak masuk akal, lalu bagaimana dengan Yehezkiel 4 nomor 12 Pak? Yehezkiel 4 nomor 12, kitab yang Anda gunakan, ada perintahnya, ambillah roti itu, bakarlah di atas tai kering. Itu gimana itu Pak? Oke Bang Juma. Ya, itu Artinya, pertanyaan yang sama, silakan Anda jawab. Iya, artinya dari yang disampaikan, yang sebenarnya asal usulnya air unta diminum, oke, saya sudah bisa untuk mengerti. Sama aja 3 tahun yang lalu, pada saat saya di hutan, tiba-tiba saya merasakan sakit gigi. Ada teman yang sampaikan ke saya, coba kamu kencing, minum air kencingmu. Aku dulu pakai begitu, sakit gigiku hilang. Nah ternyata pas kukumur, setengah jam kemudian, itu langsung hilang. Nah jadi memang masuk di akal. Jadi terima kasih atas informasinya tentang masalah tadi yang aku sampaikan. Jadi supaya hal yang ini bisa ndak simpang siur. Asal mulanya air kencing unta itu diwajibkan atau tidak diwajibkan. Ternyata Bang Suma bilang
memang kondisi saat itu tidak ada dokter apapun, cuma ada informasi bahwa kencing unta bisa untuk menyembuhkan. Ternyata dilakukan, memang bisa, Sembuh. tetapi itu bukan dari kewajiban atau Nah, perintah. betul, Betul. betul. Ya, betul. Nah, sekarang Bang Juma kalau mau nanya ke saya bisa, Bang. Jadi kita edukasi aja ini. Iya. Kalau mau Yang bertanya. tadi Bang, yang tadi yang saya katakan Yehezkiel 4:12 itu perintah kemudian untuk makan roti yang dibakar di atas jelai tai kering manusia, itu gimana itu menurut Abang? Karena itu Aku nggak perintah. setuju itu, Bang. Hah? Biar perintah, aku nggak setuju. Itu Yang namanya tai itu gimana, Mas? Bagaimana? Iya. Aku nggak setuju itu. Yang lain aja, Bang. Allahu Akbar. Masih waras Masya saya, Allah. Bang, masih waras. Tapi itu firman Jadi Tuhan masih waras. katanya. Iya, tapi firman Tuhan yang sebenarnya itu tidak mungkin hambanya atau umatnya disuruh makan tai. Nah, itu sudah lain lagi itu. Nggak ada cerita itu. Gitu. Jadi perintahnya makanlah roti itu. Jadi perintahnya makan. Yang bundar Kalau dan engkau harus membakarnya di atas tai kering manusia. Kalau rotinya saya mau makan, Bang Juma, tetapi kalau bercampur tai itu rotinya saya tidak akan makan walaupun itu perintah. Bagaimana itu ya? Nah itu firman Tuhan perintahnya. Bakarlah, makanlah roti itu dan bakarlah di atas tai kering manusia. Makanlah di hadapan mereka. Astagfirullahalazim. Bagaimana cerita itu? Jangan Kapan dipaksa dong saya, Bang Juma. Artinya Tapi itu firman- saya secara pribadi. Itu firman Tuhan, Bang. Harus, Bang, harus. Nah, biar Halo, salam, firman salam. Tuhan mengatakan seperti itu, saya tidak akan makan. Nanti Pan Intinya dikirim seperti itu. beberapa kontainer dari sapi tank yang disedot mungkin ke untuk dijadikan sebagai bahan. Artinya saya tidak akan makan itu, Bang Juma. Berarti Anda Walaupun berdosa itu perintah. dong. Anda berdosa karena melanggar firman Tuhan. Masalah saya berdosa, nanti itu saya pertanggungjawabkan. Tetapi kalau perintah itu disuruh makan tai, saya tidak akan mau. Bukan disuruh makan tai, disuruh bakar roti di atas tai kering. Baru dimakan. Iya, jelas itu perintahnya. Ya itu. Saya nggak mau itu. Itu perintahnya. Makanlah roti seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas tai kering manusia. Nah, itu. Jadi Enggak, Bang. kami bisa bantu kalau saudara kekurangan tai kering, banyak kok. Kita bisa sumbangkan gratis. Nggak perlu dibayar, Bang. 1 karung itu gratis lah. Artinya walaupun itu perintah, tidak ada yang namanya perintah yang benar menyuruh kita bakarlah roti itu dicampur tai baru kita makan. Itu yang Itu ada dalilnya. Goldian besarin Goldian. Kita lihat Boleh, dulu Bang ya boleh. sebelum kita masuk ke tema yang lain. Ini Oke. supaya teman-teman jangan selalu menghina kencing onta ini. Silakan Yeskel dibesarkan. berapa, Gurunda? 4:12. Oke, Yeskel 4:12 ya, teman-teman. Kita lihat apakah mau menerapkan ini ya. Coba Bob, jauh-jauh dulu, bising kali tempatmu Bob. Coba jauh-jauh dari suara keributan itu, bising kali. Besarin deh, besarin anunya, tulisannya. Oke. Silakan teman-teman Kristen. Apalah, salah nggak saya? Enggak, Makanlah Gurunda. roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Cobalah itu Bang. Waduh. iya. Artinya itu Bang Suma, secara saya pribadi, walaupun itu perintah, itu tidak akan kumakan.
Alasannya? Alasannya? Ya, alasannya itu sudah salah gitu loh. Tuhan Saya salah tidak berarti. Hah? Tuhan salah. Saya tidak menjas Tuhan salah. Kalau Tuhan itu tidak pernah salah. Artinya Ini perintahnya kata-kata makan itu yang tai. buat iya, Ya. yang saya tidak mau, yang saya tahu Tuhan Maha Pencipta itu tidak pernah akan memerintahkan umatnya atau hambanya untuk makan itu. Nah itu. Jadi kenapa ada perintah? Makanlah roti itu. Makanlah roti itu. Seperti roti jelai yang bundar. Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Iya. Dan Itu engkau sudah harus saya- membakarnya di atas Iya. tai kering. Nah, yaitu dasar Kan- dasar dari kata-kata itu Bang Juma itu tidak cocok dengan hati nurani dan pikiran saya. Makanya Berarti walaupun zaman ini sekarang ada perintah lagi seperti itu yang akan dilakukan, tidak akan saya makan. Kalau yang lain bisa makan, kalau saya tidak mau. Tapi kan bukan taiknya yang dimakan, Bang. Ini dibakar aja di atas tai kering. Tai keringnya jadi apinya, baranya gitu loh. Apa bedanya? Kan Apa nggak bedanya? dimakan taiknya, cuman dibakarnya itu roti di atas tai. Itu mungkin vitamin atau mungkin ada zat karbohidrat kah atau apa gitu. Iya. Dihirup atau dimakan itu bedanya apa? Nggak disuruh hirup, Bang, disuruh makan rotinya yang dibakar di atas tai kering gitu loh. Loh, iya kan ku bilang kan, kalaupun itu ada perintah di zaman sekarang untuk dimakan atau dihirup atau bla 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 yang lain, itu tidak akan kulakukan gitu loh. Walaupun itu perintah. Yang namanya perintah Tuhan itu tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Jadi Kalaupun itu ada yang tadi tulisannya, itu- ya itu aku nggak tahu. Hah? Yang tadi itu bukan firman Tuhan rupanya. Ya kalau menurut Bang Juma itu firman Tuhan yang benar yang diturunkan dari Tuhan Sang Maha Pencipta, kata-kata seperti itu ya aku sangat menghormati, tetapi secara diri saya secara pribadi Tuhan tidak pernah berkata atau memerintahkan tulisan-tulisan atau kata-kata yang tujuannya yang seperti ada di dalam itu. Intinya seperti itu. Kalau secara saya pribadi. Iya. Salam. Saya bisa jelasin. Ya, Boleh. silakan. Makan roti artinya kita makan yang enak-enak. Tapi Kalau dimakan makan- di atas tai kering. Tai kering itu kita seperti dilukai orang, kita harus makan. Iya, iya. Ya, dihina, dilukai seperti Yesus sekali kan tetap buangnya. dia tetap berkorban. Dia menyayang manusia seperti itu. Kita harus ditampar kiri, kasih tangan iku pipi kanan. Oke? Inilah kasih Yesus. Lah Yesus pula dia dikorban sana. Gak ada hubungannya. Yesus berkorban tuh manusia supaya kasih Ini tai sayang. kering, Pak. Enggak ada, Iya, enggak ada itu bahas Yesus. peribahasa. Kok peribahasa? Anda pula? tidak mengerti peribahasa. Oh alah, yang kayak gitu dibilang peribahasa, perintahnya bakar Oke, lah, oke. makanlah. Yang itu. Matius ayat 4, bacakan. Apa? Bacakan yang itu. Matius tadi. Penyesat setelah Yesus. Oh, pindah tema nih. Enggak mau Ya, lagi makan sesuai roti. judul. Oh, sesuai judul. Kirain masih mau Oke. bahas tai kering. Iya, silakan Bang, silakan. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsu datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Anda percaya ayat ini? Saya percaya tidak? itu tertulis di kitabnya orang Kristen. Oke. Percaya Iya. kan? Ya, Oke, itu palsu kan? Ya. Kita anggap mati palsu aja. ya. Wah, ini Ya. jadi palsu, Pak. Kenapa bisa jadi palsu? Menurut Anda kan palsu. Di mana Mesias sih pernah palsu. mengatakan? Mesias palsu kan Bukan. yang datang. Bukan. Anda Jadi mengatakan itu- asli atau palsu?
dalil itu mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Oke, Paulus kan. Ini bukan bahas tai kering lagi ya, bukan ya? Oke. Anda percaya ayat itu atau tidak? Saya percaya itu tertulis di dalam kitab saudara, makanya saya Percaya baca. kan? Percaya kan? Iya, percaya. Coba itu tulisan di baca dalam. yang 13-14. Apa yang dikatakan di sana? 13-14. Anda baca dulu. Loh, gimana sih? Ini kita jangan nyebrang. Iya, saya jangan tahu. nyebrang. Anda takut kan orang Kristen pada pindah. Kata orang Kristen. Baca aja. Kata orang Kristen, jangan nyebrang. Jangan nyebrang ke perikop lain. Itu kan bukan perikop yang sama. Ini awal perikop nomor 15 sampai data nomor 23 gitu loh, Bang. Nah, ini efek roti kering ini tadi nih, jelai roti kering tadi kayaknya. Ayolah, Bang, jujur aja, Bang. Kita ganti aja mungkin Bang Zuma ya, Bang Bob ini. Nanti ngalur ngidul nanti kemana-mana. Mungkin ada Kristen lain yang lebih. Bang Bob berani kan? Bang Bob, Ya. Bang Bob. Yang terakhir 14 itu kan Injil adalah penyelesaian terakhir dunia. Siapa yang mengikuti Injil dia yang selamat. Oke? Jika Anda percaya ayat 7, Anda Ngomong apa, Pak? Izin saya turunkan aja ya, karena jangan sampai membuat malu para pendeta di bawah yang lagi menyimak. Goldian itu doubling tuh. Oh iya, sorry. Oke, ada Bang Hen, Bang Jackson, Kebinirin, Jericho kan sudah. Silakan dibuka mute-nya yang 3 orang yang baru naik ini. Jackson, Kristen agamanya? Kristen, Bang. Oke, di mute dulu saudara. Bang Hen, monitor Bang Hen. Bang HM, agamanya? Bang HM. Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Ada Bang Kebinirin. Ini yang lama atau yang baru nih? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Ya, selamat malam, Bang. Kristen, Bang? Ya. Oke, kita naikkan teman-teman Kristen yang lain, mungkin 1 orang lagi kalau ada teman-teman Kristen. Kita siapkan 1 kursi untuk teman-teman Kristen lagi. Goldian mungkin bisa dibantu dinaikkan 1 orang, saya 1 orang. Oke, Bang Fandi. Yuk teman-teman noten yang mau multi guest naik ya, bisa bertanya sepuasnya, tapi dikhususkan kepada tema yang kita usung ya. Silakan mungkin sambil menunggu Bang Jackson dulu. Selamat malam Bro Jackson. Ada yang usulkan tema tai kering, janganlah. Ngapain bahas tai kering subuh-subuh malam-malam. Oke, selamat malam, Bang. Silakan Bang Jackson. Selamat malam, Bang Juma. Ya. Iya, itu judulnya tentang penyesatan setelah Yesus ya, Bang. Silakan Bang Jackson. Iya, Bang. Ini, Bang. Tadi penjelasannya tentang penyesatan setelah Yesus. Maksudnya? Ada penyesat yang datang setelah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, jadi pertanyaan Abang? Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang dimaksud sebagai nabi palsu tersebut? Siapa datang ke murid Yesus? Iya. Ya nggak ada, Bang. Kan tinggal mereka yang menjalankan semua perintah Allah, semua perintah Yesus. Berarti nubuat Yesus itu tidak tergenapi ya? Kenapa nggak digenapi, Bang? Kan udah digenapi. Berarti ada yang datang kepada murid Yesus. Nggak ada lagi yang datang, Bang. Murid berarti Yesus tidak itu tergenapi. tinggal mengajari, tinggal ibaratnya mengajari apa yang Yesus ajari kepada mereka. Nah, jadi apa yang ibaratnya dalam firman itu, itulah semua yang diajari para muridnya ke umat-umat yang percaya kepadanya.
Enggak dong. Kok enggak, Bang? dong. Kenapa enggak? Yesus mengatakan begini, ya. Sorry ya, saya sambil chat. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Jadi perkataan Yesus agar waspada murid-muridnya ini, sebab akan ada nabi palsu datang kepada muridnya. Nah, tergenapi enggak itu? Kan mereka bilang kan waspada, Bang. Kan Tuhan Yesus bilang waspada. Waspada. Iya udah. Waspada artinya ibaratnya berjaga-jaga. Berarti kalaupun ibaratnya tidak ada datang kepada mereka, berarti mereka udah waspada. Lah, buktinya ada atau tidak ada? Ya nggak ada lagi nabi-nabi palsu lagi, kecuali orang yang membawa ajaran Tuhan Yesus, tapi dia menyimpang. Oke, dengarkan. Kalau Anda mengatakan tidak ada, lalu kenapa buahnya ada? Siapa buahnya, Bang? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dari mana buah ini muncul? Bang, kan udah dibilang Tuhan Yesus juga. Kan udah kalau berdoa pun, Bang, abang pun ibaratnya kalau berdoa, kamu ibaratnya minta kesembuh, orang minta berdoa sama abang, pasti abang bawa nama Allah juga kan, Bang? Saudaraku, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pertanyaannya, ada enggak buah itu? Dibilang enggak. Ada enggak dibilang Yesus seperti itu, Bang? Ada. Di mana? Matius yang tadi, Matius 7. Nomor 21, 22, 23. Buah daripada nabi palsu itu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Itu buah dari nabi palsu itu. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu tersebut. Tanda-tandanya, lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Gitu, saudara. Nah, inilah saudaraku Kristen. Kami hadir di sini untuk membantu kalian paham tentang Bible. Silakan. Bukan. Abang-abang yang bilang itu kan hal terakhir, Bang. Hal penghakiman. Iya. Coba baca dulu satunya. Enggak, baca dulu. Abang bilang kan Matius. Coba Anda yang baca. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Apa seruannya? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, sekarang permasalahannya adalah keturunan siapa nanti yang bertemu Yesus dan melakukan itu? Keturunannya umat Islam atau keturunannya orang Kristen yang akan bertemu Yesus dengan memanggil Yesus Tuhan? Itu polanya. Kenapa dibilang kayak gitu, Bang? Karena antena parabolanya rusak. Ibaratnya setiap orang ibaratnya berdoa memanggil namanya untuk menyembuhkan orang lain, tetapi dengan sifatnya tidak sama, dengan tidak mengikuti ajarannya. Banyak tidak begitu. Anda nggak pernah belajar Bible ternyata. Begitu, Bang. Saudaraku, belajar Bible, Bang. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Untuk menentukan siapa nabi palsu itu, lihat muridnya. Muridnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Pertanyaan saya,
siapa yang datang kepada murid-murid Yesus yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Itu siapa itu, Bang? Kalau pengikut Nabi Muhammad, mustahil. Satu, pengikut Nabi Muhammad sendiri tidak pernah ketemu dengan muridnya Yesus di abad pertama. Kedua, pengikutnya Nabi Muhammad tidak memanggil Yesus Tuhan, tidak bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah sekarang itu semua dilakukan oleh orang Kristen. Berarti nabi palsunya siapa? Mana ada bang nabi palsu? Nabi palsunya bang? Berarti bohong Yesus. Apakah dengan mengatakan gini, berarti Yesus gini bohong. bang, apakah dengan ibaratnya membawa nama Yesus dibilang nabi bang? Bukan. Orang yang memanggil Nah Yesus. udah gini. Kan betul. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah ajaran nabi palsu. Ajaran yang diajarkan oleh nabi palsu tersebut. Kata siapa? Iya, Kata Yesus. Sekarang pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus? Pengikut siapa, Bang? Kedua murid ini kan kayak gitu bang. Apa? Kedua belas murid Yesus menyembuhkan orang lah, menyembuhkan dan mengajarkan kepada umat yang percaya sama dia. Kalau murid Yesus itu tidak nyamar domba karena mereka memang Bani Israel. Iya bang. Yang disebut Gini domba loh, itu Bang. Bani Israel. Di luar Bani Israel tidak disebut domba. Domba itu tahu abang domba itu apa bang? Tahu, itu adalah gelar bagi Bani Yakub. Dalilnya Gelar bagi iya. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut Bang, dengan domba adalah Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Ya kami keturunan dari Yakub, keturunan dari Abraham. Mati nih. Iya keturunan. Mati nih. Anda dari suku Sekarang gini bang. Anda dari suku Gini, mana? Bang. Anda dari suku Gini loh, mana? Bang. Saudaraku, Nggak, gini. Anda dari suku mana? Dari suku Batak bang. Mana ada keturunan Yakub dari Batak? Gini loh bang. Alamak, ini Apakah nyamar-nyamar kan? Ketahuan kan? Nyamar kan? nyamar. Loh, Bukan Anda nyamar. bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Anda mengatakan Anda Bani Yakub. Berarti Anda adalah Sekarang orang gini Batak. bang. Anda orang Batak Apakah ngaku-ngaku Bani Enggak, Yakub. gini. Berarti Anda serigala. Apakah bandi? Tahu nggak anda ibaratnya itu domba tersesat itu apa? Domba tersesat itu adalah Bani Yakub yang meninggalkan hukum Elohim. Apa artinya bang? Tuh, saudara, baca Yeremia 50:17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yesus bertemu dengan bukan Bani Yakub. Tertulis di mana? Matius 15. Kepada yang bukan Bani Yakub, Yesus gelari apa? Anjing, Bang, Tahu anjing. bang, domba. Bang, tahu nggak bang? Domba itu kan domba tersesat itu kan yang tidak percaya kepada Allah bang. Bukan, Betul nggak? bukan hanya itu, saudara. Yang disebut betul domba. Nggak betul nggak? Dengarkan dulu. Dudukkan Dengar dulu, betul atau enggak? Tinggal jawab, betul nggak? Betul. Ya udah. Kalau orang yang nggak percaya sama Allah tidak ikut mengikuti ajarannya, ya udah dia domba tersesat. Saudara. Jadi salahnya di mana? Saudara, dengarkan saya dulu. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Iya, artinya tahu nggak bang? Nggak artinya sebenarnya bang. Apa nggak artinya domba tersesat itu bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Orang yang tidak percaya, tidak percaya kepada Allah. Daud percaya nggak? Yang disebut domba sesat itu Bani Israel, Bani Yakub. Berarti anda nggak paham bang. Kalau Kristen itu Bang Juma kurang ngerti mungkin. Sabar, saudara. Kalau Kristen Berarti itu anda nggak paham. Saudara, Sama dengarkan kayak gini saya. bang. Bentar Bang Juma. Bang Juma. Kalau memang Bang Juma tahu penyesat setelah Yesus itu siapa?